Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina at-ta'allum wat-ta'lim wan-naf'a wal-intifa'a والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة ونوينا أن الله يرزقنا العلم النافع والعمل الخالص المقبول وحسن التعليم والدلالة على الخير وليسر بذلك قلب النبي صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمنا وخصوصا مؤلف هذا الكتاب الشيخ أبو الوهاب الشعراني شيخ لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي هي علي إذا تصدقت tatkala sedekah sira fatasaddaq moko sedekah sira bi ahsanima kelawan luweh baguse barang indaka bi ahsanima kelawan luweh baguse barang indaka kang ana ing sanding ira. Fa inna sadaqata lukmatin moko sedurunge sedekah sakpuluhan minal halali saking halal iku ahabbu luweh kinasian ilallahi maring Gusti Allah mimi ati miskolin saking 100 miskol 100 kilo min haramin saking perkara haram wa sadaqatun lan utawi sedekah taqaddamaha kang andingini andisiake sapa sira ing sedekah taqaddamaha kang andingine sapa sira ing sedekah mendahulukan sedekah qabla mautika sadurunge mati nira iku afdalu luwih utama mimmi ati miskolin tinimbang saking 100 miskol 100 kilo yatasaddaquna kang padha sedekah kabeh biha kelawan sedekah ba'da mautika sakwise mati nira. Kala ngendika sapa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala yauma yang buru ing dalem dinane ningali sapa almar'u wong ningali ma ing barang qaddamat ing andisi qaddamat ing andisi apa yadahu tangan lurune
Ya Aliyu, he Ali, tasaddaq, sodaqo siro, tasaddaq, kol-kolah, tasaddaq, sodaqo siro ala mautaka ing ngatasi wong mati niro. Fa inna Allah ta'ala, moko setuhuni Allah ta'ala iku qad wakala teman-teman masrahake Allah masrahake malaikatan ing para malaikat yahmiluna kang padha gawe kabeh sapa malaikat sedaqatul ahyai ing pira-pira sedaqahe wong kang padha urip, wong urip. Ilaihim maring wong kang mati. Walem wong kang padha mati-mati. Fayafrahuna moko padha bungah wong mati-mati kabeh. Wong-wong sing padha mati padha bungah. Biha kelawan sedekah asyadama kelawan luweh sangete asyadama asyadda kelawan luweh sangete ma ing barang kanu kang ana wong mati kabeh iku yafrahuna bungah sapa wong mati fid dunya ing dalem dunya wa yaquluna lan padha ngucap wong mati kabeh Allahumma ighfir liman nawwara qabrana wa basyirhu bil jannah kama basyarna biha Allahumma tuh Allah aghfir muga ngapunten tuan liman maring wong nawara kang madangake kuburana ing kubur kita wa basyirhu lan mugi bungahaken tuan ing wong bil jannati kelawan swarga kama basyarnaha kaya olehe bungahaken tuan ing kita kama basyarna kaya olehe bungahaken tuan ing kita biha kelawan swarga. Yes. Sedekah kita yang dikasihkan kepada teman atau saudara kita yang halal itu lebih baik daripada sedekah 100 sedekah yang haram, walaupun itu satu suap sak puluhan luwih disenengi Gusti Allah timbang 100 kilo sing haram. Bahkan pernah suatu ketika Syekh Abdul Qadir Jailani dalam khutbahnya yang terpendek, beliau mengatakan bahwa satu suap yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik dari membangun 1000 masjid besar. Lebih baik dari membangun 1000 masjid besar, dan lebih baik dari memberi kiswah. Kiswah itu penutup Ka'bah dari kain sutra.
dan lebih baik dari orang yang menjalankan sholat malam, dan lebih baik dari berjihad dengan pedang yang terhunus, dan lebih baik daripada berpuasa sepanjang tahun di waktu panas. Wakeh keutamaane wong kei sedekah iku. Kei panganan nengone wong sing luwe, iku ajarane wali-wali. Sekarang jarang ya kita temui, susah sih kita temui orang yang benar-benar lapar itu ya. Karena saking banyaknya makanan ya sekarang itu. Tapi sebenarnya kalau kita mau meneliti itu masih banyak kok orang yang membutuhkan ulur tangan kita, sedekah kita itu masih banyak. Nyatanya orang-orang masih banyak yang kalau sampean ke pasar atau ke apa itu masih banyak yang minta-minta ya. Itu artinya masih banyak juga orang yang perlu bantuan orang-orang yang dermawan. Maka rajin-rajinlah untuk bersedekah. Sedekah sing dalil sing paling populer iku as-shadaqatu bidaf'il bala. Sedekah itu bisa menolak bala. Bahkan bala yang sudah dipastikan Allah akan diturunkan karena kita didahului dengan sedekah, itu gak jadi. Gak jadi. Allah gak jadi menurunkan bala. Barokahnya sedekah. Suatu makanan yang dikasihkan kepada seseorang yang lapar itu akan menimbulkan cahaya di dalam dirinya. Asale luwe itu kan orang luwe itu kan lemes ya. Terus dikasih makan itu kan akhirnya jiwa seseorang itu malah bangkit kembali. Nah, malah semangat misalnya, apalagi kamu kasihkan kepada orang yang ahli ibadah, ahli sholat, ahli menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu pasti banyak sekali manfaatnya. Abah itu selalu pesan kepada kita, Gus, walaupun kita itu belum punya banyak uang misalkan, tetap usahakan sedekah. Jangan menunggu uangnya banyak dulu baru sedekah, jangan. Ya, sebagai santri itu harus bisa mencontohkan akhlak dan sikap yang baik. Sedekah itu kan urusannya dengan manusia, bentuk kepedulian kita dengan sesama. Nah, penting sekali sedekah. Di dalam Al-Quran sudah diatur orang yang bersedekah. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 274. Kemuliaan orang-orang yang bersedekah, dia itu tidak memiliki rasa takut dan sedih. Ini jaminan Allah di dalam Al-Quran. Kamu catat, orang yang mau bersedekah, dia akan terbebas dari rasa takut dan sedih. Ini jaminan Allah dalam Al-Quran. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Tidak ada sedih, tidak ada takut sama sekali. Orang yang tidak takut dan tidak sedih itu sifatnya siapa? Orang yang takut dan orang yang tidak takut dan tidak sedih itu adalah sifatnya para kekasihnya Allah. Para wali-wali itu tidak takut dan tidak sedih.
Ala inna awliya la khaufun alaihim walahum yahzanun, ya. Para wali-wali Allah itu tidak mempunyai rasa takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada rasa sedih. Hatinya itu selalu gembira. Lah ono wong kok mrengut itu duduk wali iku. Wali itu pasti ceria terus. Makanya saya sering menganggap orang gila itu wali. Kenapa? Karena orang gila itu kan selalu ceria. Masuk tidak ada orang itu selalu tersenyum, guyu-guyu dewe. Ya bahagia kok ya. Biarlah mereka itu mengekspresikan kebahagiaannya. Saya kalau boleh milih gila aja. Enak jadi orang gila itu. Kamu belum tahu merasakan ya jadi orang gila. Orang gila itu enak sekali. Ya. Orang gila itu enak. Bebas. Kita bisa senyum sendiri, bengok-bengok, nggak ngatur uang ya. Enak sekali orang gila itu. Gila kepada Rasulullah, gila kepada Allah, itu luar biasa enaknya. Kalau kamu nggak percaya, tanyakan kepada Abah. Abah itu termasuk dari itu orang yang sudah tergila-gila jiwanya kepada Rasulullah. Dia hatinya sudah terpaut kepada Rasulullah sampai menceritakan Rasulullah pun sampai sebegitu dalamnya, karena kecintaannya beliau itu ya luar biasa. Ya itu yang perlu kita pelajari dari Abah. Jadi apa yang dicontohkan oleh para guru itu kita sebisa mungkin itu ditiru ya, walaupun tidak semuanya ya, paling tidak 50% lah kita tiru, walaupun nggak bisa semuanya. Yang penting tidak meninggalkan semuanya itu. Sedekah, pokoknya apa carane usahakan sedikit saja, kalau bisa banyak lebih baik. Sedekah. Tapi ada ya hal yang lebih penting daripada sedekah itu, daripada sedekah itu sendiri. Yang penting apa? Agar sedekah ini nilai sedekahnya tidak rusak. Artinya pahalanya tetap dia dapatkan. Bisa saja pahala sedekah itu menjadi tidak kita dapat karena beberapa hal ya. Di dalam Al-Quran juga sudah diatur. Dalam surat Al-Baqarah ayat 264. Apa yang merusak sedekah? Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Yaitu yang pertama al-mannu. Apa? Mengungkit-ungkit pemberian. Sampean wis tak kei mbiyen kae. Dulu sudah pernah saya kasih sarung, sudah pernah tak kasih baju. Dulu sudah pernah tak kasih uang. Sekarang kamu kok gak baik sama saya. Nah, itu mengungkit-ungkit sedekah itu. Ya, itu bisa merusak nilai sedekahnya. Sampean sudah tak beri beras, bisa nyelatoni aku. Nah, itu bisa merusak sedekah. Sedekah itu ya sudah lillah. Kalau nggak pengen rusak, kalau sedekah itu ya lillah wis. Lillahi ta'ala. Wis gak ngarep apa-apa bahwonge mau mencaci maki kita atau berbuat jelek kepada kita, yang penting kita niatnya sedekah sudah karena Allah. Sedekah itu ya lillah itu karena Allah. Entah itu nanti diketahui orang atau tidak diketahui orang itu gak masalah, yang penting kita lillahi ta'ala. Nah, in tuqridullah itu, in tuqridullah qardan hasana. Ya, segala sesuatu yang jika kita lakukan dengan lillahi ta'ala, ya biarkan Allah sendiri ajalah yang membalas. Nah, gak usah manusia, gak usah mengharap manusia yang membalas. Pasti balasan Allah itu lebih baik. Betul enggak? Balasan Allah pasti lebih baik dan lebih banyak. Wong Allah yang berkuasa kok.
Kalau orang kan nggak berkuasa. Yang pertama al-manu mengungkit-ungkit, pengen dihormati, pengen dipuji, itu biasanya ada tuh sifat manusia yang seperti itu ada. Yang kedua ada lagi sifat yang merusak sedekah, yaitu apa? Al-adza, yaitu ngekei sedekah karo muring-muring. Misalnya umumnya diparani pengemis, Pak minta beras, saya belum makan. Gak seneng diparani wong pengemis, ya dikei tapi karo muring-muring, itu sama saja gak dapat pahala. Ya kalau gak punya ya bilang aja, tanda poin aja, ngapunten Pak, ulang yang mboten gadah. Misalnya benar-benar gak punya loh ya. Kalau sama-sama gak punyanya gitu, jangan terus muring-muring, dioreng-oreng, mus jaluk dioreng-oreng. Itu ada tuh orang yang seperti itu, sudah minta dioreng-oreng. Ngesakno wong jaluk ning dalan dioreng-oreng tambah di sana ini. Ono di pasar itu banyak sekali itu orang yang minta diperenguti, itu banyak sekali. Minta ke orang jualan itu, saya sering mengantar istri saya ke pasar itu, tahu banyak sekali itu orang minta ngasih sama melengos itu, nggak ikhlas itu orang ngasihnya. Wah itu tidak masuk kriteria itu. Ya orang-orang seperti itu ya jangan kita tiru lah. Ya memberi yang dengan cara yang baik, ramah, senyum. Ya. Termasuk sedekah yang paling sederhana itu kan senyum ya. Tabas samuka diwajihi akhika ya. Sedekah. Senyum tok wis dosa sedekah enak toh. Wis gak ngekeki apa-apa ya dikeki senyum ngono wae. Nek wong njaluk gak duwe duit dikeki guyu wae ya. Wis guyu. Aja kekelen guyune dikira gendeng awakmu. Guyu biasa wae. Ngapunten Pak, guyu itu sudah sedekah itu. Pokoknya gak merengut ae loh. Wis. Jadi jangan sampai kita beramal sehingga amal kita ini habis. Kita menjadi orang yang rugi. Wis kehilangan bondo, kehilangan apa? Ganjaran kan ya rugi sekali itu. Orang bodoh itu. Itu gak tahu ngaji kita Wasiatul Mustafa itu. Ya Sis ya. Lan sedekah sing apik iku nalika isih urip. Nalika isih urip, bondone dientekno nalika isih urip. Itu lebih baik daripada menghabiskan bondo ketika dia sudah meninggal. Di desa-desa itu kan banyak sekali ya potret desa itu. Wasiat pada anaknya, nanti kalau saya sudah meninggal, ini kambingnya disembelih aja, disedekahkan. Kenapa ngongkon kok wis meninggal ngono lho. Kenapa gak langsung aja ini mumpung saya masih hidup, ini disedekahkan aja, dibelih aja, ini dimakan orang sekampung, itu kan enak. Lah ngomongnya kok nanti kalau saya sudah meninggal ya, ini dikasihkan ke masjid ya, buat sedekah. Padahal lebih baik itu dia masih hidup itu, lebih utama ketika dia masih hidup itu disedekahkan. Kalau sudah meninggal ya tetap ada pahalanya, tapi tetap masih afdol yang ketika dia bersedekah masih hidup. Dintekno cik urepe ku, dintekno. Banyak sekali itu di desa itu punya tinggalan sawah itu. Nanti kalau saya sudah mati, kalau sawahnya didol ae. Wis mati ya, langgek dikongkon ngedol. Cik urip ngono didol enak sih, gawe haji. Nah, yang baik itu ketika belum meninggal. Ini sudah dicontohkan sebenarnya dari zaman Rasulullah. Siapa? Yaitu Ummul Mukminin, istrinya Rasulullah, Sayyidatuna Khadijah.
Beliau itu orang yang dermawan sekali. Kekayaannya itu banyak, itu di kota Mekah itu bahkan 1/3 atau 1/4 itu ya. Itu kekayaannya punya Khadijah semua itu. Kaya Sayyidina Khadijah itu. Tapi pada akhir mau meninggalnya ini ceritanya sangat terharu sekali ya. Tapi semoga saja saya cerita nggak nangis. Sayyidatina Khadijah kebetulan hari ini tanggal 11 Ramadan beliau meninggal. Sayyidatina Khadijah itu tanggal 11 Ramadan, dicatat tanggal 11 Ramadan. Jadi kita sekalian menghauli beliau ini, mengaji, menceritakan sejarah beliau. Tahun ke-10 kenabian. Jadi 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Beliau tutup usia dalam umur 65 tahun. Lebih banyak dari Rasulullah. Rasulullah 63. Kalau beliau 55 tahun. Ini kisahnya ada di dalam kitab Al-Bushra karangan Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Jadi Sayyidatina Khadijah itu ketika mendekati ajalnya, mau meninggalnya beliau, dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasul, ya Rasulullah." Nah, Sayyidatina Khadijah manggil Rasulullah itu gak kayak saya manggil istri saya, memuliakan sekali, sangat menghormati sekali pada Rasulullah. Gak kayak istri saya manggil saya. Itu kalau orang-orang sekarang kan seperti itu, panggilannya mesra ya. Kalau Sayyidatina Khadijah ya Rasulullah, karena Rasulullah adalah pemimpin daripada umat manusia. Ya Rasulullah, kula nyuwun ngapunten. Ya Rasulullah, saya minta maaf bila selama ini menjadi istri jenengan saya ada salah atau kurang berbakti kepada jenengan. Jaluk sepura nanggone Kanjeng Nabi. Rasulullah menjawab, "Jauh dari itu ya Khadijah. Engkau telah menyokong dakwah Islam sepenuhnya, termasuk hartanya Sayyidatina Khadijah itu habis ya karena disumbangkan kepada Rasulullah untuk kemajuan agama Islam, gawe-gawe klambi, gawe-gawe alat peralatan perang itu ya, itu uangnya Sayyidatina Khadijah. Luar biasa, iji urip wis sedekahno sampai kate meninggal itu. Beliau ngomong dengan Kanjeng Nabi. Mari ngono nyeluk anake. Siapa? Putrinya siapa yang masih satu-satunya putri beliau yang hidup? Sayyidatina Fatimah. Fatimah, sini. Diomongi anaknya. Kayaknya saya ini wis kate meninggal. Kayaknya ajalku mau tiba. Aku wedi. Sing diwedeni apa siksa kubur. Ya Fatimah njaluk tolong nang gone sampeyan ya. Ngomong nang bapakmu. Soalnya aku izin ngomong dhewe. Jalukno sorban sing biasa digawe menerima wahyu iku tak gene kain kafan. Loh, padahal Sayyidatina Khadijah itu orang kaya di masa ketika beliau menikah dengan Rasulullah. Sampai mau meninggalnya kain kafan aja gak punya. Ini yang patut kita contoh. Jadi sedekah itu
sebelum beliau meninggal. Habis hartanya buat perjuangan agama Islam. Berani gak kita seperti itu? Kata nggak saya mikir anaknya ya sebenarnya anakku apa tak warisi apa. Ini orang-orang sekarang gitu ya, menumpuk harta buat persiapan anaknya. Anaknya gak di sekolah yang pinter, malah duitnya gawe numpuk harta. Itu logika berpikir yang salah. Yang benar itu ya kalau punya anak ya disekolahkan, dipinterkan, itu masalah harta bisa dicari itu. Jadi warisan terbaik pada anak itu bukan harta tapi ilmu. Warisan terbaik itu adalah ilmu, bukan harta. Jadi jangan menganggap warisan itu adalah harta. Ilmu itu warisan terbaik. Orang kalau punya ilmu wis penak wis. Orang punya ilmu itu enak. Kalau anak itu dia punya ilmu, dia akan cari sendiri loh, harta itu akan mencari sendiri, enggak ingin hartanya orang tua. Hartanya orang tua itu ya biar untuk orang tua. Kalau sampean mau besok ya, misalkan sampean punya warisan, gitu, warisannya orang tua sampean sudah meninggal semua. Lek wong tuanya sampean tetap dapat pahalane warisannya meng sampean. Sampean dolai iku warisan iku. Kalau punya warisan, ya dijual aja. Misalkan punya warisan tanah, dijual aja. Buat apa uangnya? Daftar haji. Ya didol aja situ kok nang mobil aja ya. Kalau apa-apa kok wong tuane. Buat daftar haji. Pahalanya haji nanti untuk orang tuanya kabeh sak munggah. Oh no. Kalau kamu ingin menyenangkan orang tuamu ya punya warisan jual aja. Saya gitu aja wis. Enggak mengharapkan warisan sama orang tua. Kalaupun ada warisan jual wis ke haji, gawe wong tua wis. Panjenengan punyanya orang tua kita ya cari sendiri. Ya, gak usah mengharapkan dari orang tua. Kalau orang desa itu banyak sekali itu kasus-kasus mengharapkan warisan sampai tukaran ya. Ya, gelut mergo warisan itu banyak sekali. Itu orang bodoh itu. Gak tahu ngaji kitab Wasiyatul Mustafa itu. Lalu ketika Sayyidatina Khadijah meminta kafan, Rasulullah itu mendengar itu. Lalu Rasulullah berkata, wahai Khadijah, Allah menitipkan salam kepadamu. Masya Allah, ini satu-satunya wanita mulia ini yang mendapatkan salam langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan telah dipersiapkan tempatmu di surga. Saya nggak hafal betul ya ceritanya, tapi ini ada kitabnya, jadi saya sambil baca ya, nggak apa-apa ya. Nanti kalau lalu Sayyidatina Khadijah itu langsung di dekapan Rasulullah meninggal dunia. Pada 11 Ramadan, pas ini tadi, pas hari ini pas kita membahas sedekah, pas beliau juga menghauli beliau. Beliau itu percontohan orang-orang yang dermawan. Sayyidatina Khadijah itu orang yang dermawan sekali. Ketika itu ada malaikat Jibril turun mengucap salam dan membawa 5 kain kafan. Rasulullah menjawab salam Jibril dan kemudian bertanya, untuk siapa kain kafan ini ya Jibril? Ya ini satu untuk Sayyidatina Khadijah, satu lagi untuk kamu ya Rasulullah, satu lagi untuk Fatimah, dan satunya untuk Sayyidina Hasan. Terus ketika itu mandek, Jibril itu mandek terus nangis. Ditakoki mbek Kanjeng Nabi, kenapa Jibril? Maaf ya Rasulullah, cucumu yang satu tidak punya kain kafan. Cucumu yang satu tidak punya kain kafan karena nanti meninggalnya tidak dimandikan. Sayyidina Husain.
meninggalnya Sayyidina Husain kan ketika perang Karbala ya. Ya toh? Tidak dapat jatah kain kafan. Ini sudah diketahui sebelumnya bahwa benar ternyata Sayyidina Husain telah gugur syahid tanpa kafan dan tidak dimandikan ketika perang Karbala itu. Wahai Khadijah istriku sayang, ya aku telok Kanjeng Nabi sayang-sayang yo tiba nang Kanjeng Nabi nyeluk sayang kok. Nek ning desa iki gak umum. Jarine saru nyeluk sayang-sayang. Lha apa sih aku melok Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nyeluk istrinya sayang. Demi Allah aku tak akan pernah mendapatkan istri sepertimu. Ini buktinya, walaupun Sayyidina Khadijah sudah meninggal, itu ketika beristri dengan Sayyidatna Aisyah, sering itu Rasulullah menceritakan Khadijah ini sering. Dan Sayyidina Aisyah tidak pernah cemburu kalau yang diceritakan adalah Sayyidatna Khadijah, istri pertamanya Rasulullah. Kalau yang lain-lain mungkin masih cemburu lah. Tapi kalau Ummul Mukminin ini, beliau tidak cemburu. Allah mengetahui semua amalanmu ya Sayyidatna Khadijah. Semua hartamu kau infakkan untuk Islam. Kaum muslimin pun ikut menikmatinya. Semua pakaian kaum muslimin dan pakaianku ini juga darimu. Begitulah potretnya Ummul Mukminin ketika masa dengan Rasulullah kaya, ketika di akhir ajalnya tidak mempunyai apa-apa karena disedekahkan. Ini baik sekali ya untuk dicontoh kaum wanita. Besok sampai tidak punya istri itu dinasihati. Nasihatnya gimana? Saya itu sering menasihati istri saya dan orang-orang di sekitar saya yang perempuan. Ya seringlah membaca sejarah wanita-wanita solehah seperti Sayyidah Khadijah, Fatimah, ya, Sayyidatna Aisyah, ya, orang-orang yang solehah itu dibaca sejarahnya biar kamu itu tahu dan bisa mengikuti menjadi seorang wanita yang diharapkan, wanita yang baik, wanita yang solehah, ahli surga, dicintai Rasulullah gitu. Saya sering itu menasihati istri saya tuh, kamu ingin dicintai Rasulullah gak? Gitu. Langsung saya gitu kan, ya jadilah yang solehah gitu. Jadi sayang siap, wah mantap, oh ya siap, gitu. Jadi enak itu. Kalau yang lakinya soleh, perempuannya solehah, keluarganya itu soleh-solehah itu enak. Keluarga idaman kan gitu. Semoga kita semua bisa seperti itu. Makanya saya selalu berdoa semoga dibersamakan terus bersama orang-orang yang soleh dan solehah. Punya anak soleh, solehah, punya saudara soleh, solehah, punya teman soleh, solehah, itu kan enak. Dan orang yang soleh adalah orang yang dicintai oleh Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Ayo kita baca ini ya. Ini baca, kita kirim Fatihah satu kali untuk Sayyidatina Khadijah, dan kita baca apa itu yang syirannya beliau itu ya, Sa'duna fid dunya itu. Ini untuk mengenang beliau ini. Masya Allah sekali ini Sayyidatina Khadijah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidatuna Khadijah al-Kubra. Annallaha yaghfir lahum wa yarhamu li darajatiha fil jannah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayo bareng-bareng ya. Sa'duna fid dunya Fatimah
Hallelujah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.